Shalom Jemaat Muda GKI Garing Serpong. Selamat hari Minggu. Ya, hari ini merupakan hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Di mana 27 September merupakan hari memperingatinya World Tourism Day. Tapi sungguh ironi ya teman-teman, World Tourism Day tahun ini harus diperingati di tengah-tengah situasi seperti ini. Situasi di mana tourism sangat dibatasi. Situasi di mana perpindahan tempat hampir tidak diperbolehkan. Dan bahkan dunia tourism menjadi salah satu dunia atau bidang yang mengalami penurunan, kerugian besar. Teman-teman, kita memang hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Mungkin beberapa waktu lalu kita sempat mendapat kabar bahwa seakan-akan kondisi sudah mulai membaik, sudah mulai masa new normal. Seakan-akan ada harapan untuk situasi seperti ini. Tapi teman-teman, beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar yang lebih baru. Bahwa kabar tersebut ternyata seakan-akan memupuskan harapan yang sudah kita bangun sebelumnya. Teman-teman, walaupun dunia kita penuh ketidakpastian, tapi ada satu hal yang pasti, yaitu Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia Tuhan satu-satunya pribadi yang mampu untuk kita jadikan sandaran berpegang. Di situasi seperti ini teman-teman, masihkah kita rindu untuk berkata, shout to the Lord, power and majesty, all praise to Him. Mari teman-teman, aku undang kita semua hari ini kembali menyatakan iman kita. Kita mau katakan shout to the Lord kepada Tuhan kita, satu-satunya penolong yang mampu menolong kita di situasi seperti ini. Of your mighty
mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compared to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ini kami anak-Mu yang hari ini kami mau mengucap syukur. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang hingga pada hari ini kami masih diizinkan, kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepadamu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Lihatlah hati setiap kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Biarlah ya Bapa, selama ibadah ini berlangsung, kami boleh dijauhkan dari segala distraksi, segala gangguan yang merusak konsentrasi kami. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibrani 12 ayat 28 berkata, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Kita sebagai sesama anggota kerajaan Allah, marilah kita bersatu hati. Kita mau bersyukur dan beribadah kepada Allah, tentunya dengan cara yang hormat dan takut. Kita mau angkat pujian, satukanlah hati kami semua. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Walaupun situasi seperti ini membatasi kita untuk bergandengan tangan, tapi situasi seperti ini tidak akan membatasi kita untuk bersatu hati memuji dan menyembah nama Tuhan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ya teman-teman, di bulan September ini kita bukan hanya memperingati Hari World Tourism Day, tetapi beberapa minggu yang lalu kita juga telah memperingati Hari World Suicide Prevention Day, yaitu lebih tepatnya tanggal 10 September kemarin.
Teman-teman, suicide atau bunuh diri sudah menjadi fenomena yang tidak asing bagi kita. Terutama kita, kaum muda. Tapi tahukah teman-teman, sebenarnya apa hal yang menyebabkan suicide atau bunuh diri? Jika kita telusuri lebih lanjut, salah satu penyebabnya sangat dekat dengan kita. Hanya dengan genggaman, yaitu media sosial dalam genggaman kita, cyberbullying. Data menunjukkan sebanyak 34% pelajar pernah mengalami cyberbullying, di mana cyberbullying tersebut meningkatkan kemungkinan sebanyak 2 kali lipat lebih tinggi untuk seseorang melakukan bunuh diri. Ya teman-teman, kalau kita mengenal pepatah mulutmu adalah harimaumu, pada zaman ini, hari ini kita perlu lebih waspada lagi teman-teman. Bukan hanya mulut kita, tetapi jari-jari kita dapat menjadi hal yang berbahaya. Ya teman-teman, selayaknya sebuah pisau ibaratnya, pisau bisa berguna jika kita gunakan untuk memotong masakan. Tapi di sisi lain, sebuah pisau juga dapat menjadi berbahaya jika kita gunakan untuk menodong orang lain. Sama seperti jari-jari kita juga demikian. Itu semua bergantung kepada pilihan penggunanya. Hari ini teman-teman, kita sebagai pengguna, mari kita refleksikan, apakah kita sudah menggunakan jari-jari yang Tuhan karuniakan dengan baik dan benar? Atau justru jari-jari kita gunakan untuk membuli orang lain, body shaming, judging orang lain, menyebarkan hoaks, menipu, hacking, pornografi, dan banyak hal-hal lainnya yang tidak benar. Dan bahkan bukan hanya jari-jari kita teman-teman. Hari ini kita juga mau mengakui kepada Tuhan, seluruh hidup kita, tubuh kita, hati kita, apakah telah mengecewakan hati Tuhan? Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Walaupun kita sering mengecewakan hati Tuhan. Maybe falling down is an accident, but staying down is a choice. Kita punya pilihan. Teman-teman, hari ini kita mau mengakuinya semua di hadapan Tuhan, karena Tuhan berjanji akan menjauhkan segala pelanggaran kita, bagi kita, anak-anaknya yang takut akan Dia. Karena Dia begitu sayang kepada kita. Kita mau sama-sama mengakuinya teman-teman. Kita mau merefleksikannya. Seberapa banyak orang yang telah kita sakiti. Dan seberapa sering kita menyakiti hati Tuhan. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan. Kami mengakui segala kelemahan kami ini. Kami tahu ya Bapa, hanya Engkau yang mampu mengampuni segala pelanggaran kami. Biarlah Engkau boleh menyucikan hati kami. Kau boleh memperbaharui hidup kami. Dan pada hari ini, kami bukan hanya ingin mengakui segala kesalahan kami, tetapi kami juga memohon kepadamu ya Bapa. Biarlah kami boleh diberikan tangan seperti-Mu, kaki seperti-Mu, mata seperti-Mu, dan terlebih hati seperti-Mu. Sambil merefleksikannya, kita mau katakan, kerinduan kita, berikanku hati yang seperti Tuhan. Berikan
atasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, biarlah seperti pujian yang baru kami naikkan, kami rindu kami memiliki hatinya Tuhan. Kami rindu memiliki semua yang Tuhan miliki, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Secara khusus hari ini kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat memahami apa isi hati Tuhan, dan terlebih Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu Tuhan di tengah keterbatasannya, biarlah kuasa Tuhan yang menaungi dan kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Markus pasal 16 ayat 15 dan satu bagian firman Tuhan lain dari Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Saya sudah berikan di layar. Saya akan membaca di dalam versi bahasa Indonesia dan juga di dalam versi bahasa Inggris. Firman Tuhan berbunyi demikian, Markus 16. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dalam versi bahasa Inggris, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Dan dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Di dalam versi bahasa Inggrisnya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Demikianlah firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya semuanya baik-baik saja. Di tengah kita saat ini sedang mengalami masa PSBB yang kedua yang diperketat. Nah, jemaat dikasih Tuhan, di dalam sebulan ini kita sudah berbicara tentang misi I'm Possible, misi di tengah keluarga dan komunitas sekitar. Lalu minggu lalu kita juga sudah membahas bagaimana misi itu di marketplace. Hari ini saya akan membahas firman Tuhan dengan satu tema, Mission in the Digital World. Atau misi di dunia digital. Jemaat dikasih Tuhan, pada tahun 2016 ada sebuah kisah yang mungkin ini menggelitik kita dan juga mungkin kisah ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Tahun 2016, seorang YouTuber sekarang yang sangat terkenal yaitu Deddy Corbuzier, waktu itu sedang menjalin cinta dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Lalu Deddy ini mempost sebuah foto dengan wanita ini. Lalu ada netizen. Nah, netizen ini komen satu hal yang sangat kasar sekali. Bahkan netizen ini mengatai dalam tanda kutip itu kekasih dari Deddy Corbuzier ini sebagai wanita pelacur seperti itu. Wah, Deddy Corbuzier sangat marah karena orang ini memberikan sebuah hate speech seperti itu. Ngata-ngatain orang yang paling dia kasihinya. Nah, masalahnya adalah orang ini lupa bahwa Deddy Corbuzier adalah mantan metalis yang sangat mudah untuk mencari tahu siapa orang itu.
Lalu Deddy Corbuzier bersama dengan timnya mencari tahu di mana orang ini. Ketemulah ternyata orang ini berada di Jambi. Wah, lalu disamperin, lalu orang ini nangis-nangis minta maaf atas perilakunya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita mendengar kisah ini mungkin kita akan ya tergelitik juga ya. Dan kita juga mungkin merasa tidak heran bahwa dunia sekarang ini, secara khusus dunia digital, itu lebih mudah atau banyak sekali orang mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan kebencian. Atau kata-kata yang buruk yang seringkali muncul di dalam dunia digital. Nah apalagi kalau teman-teman para penikmat bola, ya seringkali kalau misalnya sebuah akun sepak bola ngepost sesuatu, di bawahnya tuh bukan komen berhubungan dengan posting itu. Tetapi komennya semua tentang ngehina-hina tim lain yang bukan tidak ada sangkut pautnya dengan posting itu. Bahkan ada banyak sekali hal-hal di media sosial yang lebih banyak orang itu mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Secara khusus bagi beberapa teman yang saat ini sedang SMA, mungkin beberapa waktu lalu ada sebuah ya kisah yang sangat menjadi viral di Twitter dan sebagainya, di media sosial yang shame on you, begitu. Nah itu menjadi satu hal yang apa ya, mungkin sekarang kita menganggap itu suatu hal yang wajar terjadi di dunia digital. Banyak sekali orang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak tepat, atau kalimat-kalimat yang justru penuh dengan kebencian di dunia digital. Jemaat dikasih Tuhan, dunia digital seringkali dianggap sebagai dunia maya atau dunia tidak nyata. Sehingga orang tuh seringkali bertindak seenaknya. Dan itu menunjukkan kualitas siapa diri mereka yang sesungguhnya. Jadi waktu orang itu memegang HP itu, ya memegang dunia digital media sosial, dia merasa dunia ini nggak real. Jadi dia bisa bertindak apa saja, bisa ngomong apa saja, bisa ngata-ngatain apa saja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, jemaat dikasih Tuhan, ini ada sebuah survei yang menunjukkan bagaimana orang Indonesia pada saat ini, tahun 2020, bagaimana orang Indonesia menggunakan internet dan media sosial di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, bisa kita lihat, ada 160 juta orang pengguna sosial media hari ini di Indonesia. Ya, ini data ini diambil di Januari 2020. Teman-teman bisa melihat di situ. Dan gambar selanjutnya ingin menunjukkan begini, rata-rata daily time spent with media, itu orang itu sehari bisa 8 jam untuk menggunakan internet. Dan orang itu menggunakan sosial media bisa 3,5 jam, ini adalah rata-rata satu hari. Ataupun menonton film-film ya, drakor dan sebagainya, itu 3 jam lebih. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini data diambil waktu tahun Januari 2020. Semenjak COVID atau pandemi, gambar selanjutnya yang menunjukkan bahwa ada sebuah peningkatan penggunaan sosial media. Karena kenapa? Karena orang selama ini nggak bisa keluar. Jadi mereka berada di rumah, hal yang bisa dia kerjakan hanyalah menggunakan teknologi yang ada di tangannya. Entah kuliah, entah mengupdate informasi, entah share pengalaman bersama dengan teman. Semuanya menggunakan sosial media. Anak muda 16-24 tahun, data diambil di April 2020, itu adalah 58% peningkatannya. Usia selanjutnya di bawah ada peningkatan 50%, 42%, 34%, dan 32%. Wah, ini peningkatan yang sangat besar sekali. Artinya saat ini banyak orang yang menggunakan sosial media. Dan satu hal yang perlu kita hati-hati di sini adalah, waktu banyak orang menggunakan sosial media, orang ini lebih banyak memberikan dampak buruk atau dampak baik ketika mereka menggunakan sosial media tersebut. Nah, jemaat dikasih Tuhan, bagaimana firman Tuhan berkata tentang hal ini? Markus pasal 16 ayat 15 berbunyi demikian. Lalu Yesus itu berkata kepada mereka, murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perhatikan, di situ ada, kalau dalam bahasa Yunaninya, ada 2 penekanan kata all ya. Pergilah ke seluruh dunia, atau dalam bahasa Inggris, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Jadi firman Tuhan kalau kita membacanya kita harus jeli ya. Apa yang dimaksudkan Yesus dalam hal ini? Yesus katakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekarang begini,
Apakah Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil kepada pohon, kepada ayam, kepada sapi? Tentu tidak. Kenapa saya yakin tidak? Karena pohon, ayam, sapi, ikan itu nggak butuh Injil. Mereka tuh nggak berdosa, mereka tuh nggak butuh sesuatu untuk mereka diselamatkan. Tidak. Artinya Yesus tuh ingin berkata, segala makhluk ini adalah orang-orang yang membutuhkan Injil. Atau dengan kata lain, segala makhluk ini, orang-orang yang membutuhkan Injil, itu hanyalah manusia saja. Lalu ada kata sebelumnya di awal, pergilah ke seluruh dunia atau go ye into all the world. Jadi ini adalah sebuah kata hiperbola. Kalau saya mau menerjemahkan dengan lebih sederhana, Yesus ngomong gini, kalau ada semua makhluk, kalau ada makhluk-makhluk lain yang butuh Injil, beritakan kepada mereka. Tapi di depannya diomongin lagi, kalau ada dunia di luar sana yang membutuhkan Injil, beritakanlah kepada dunia-dunia itu. Artinya Yesus ingin berkata kepada para muridnya, kita harus memberitakan Injil di dunia manapun kita ditempatkan. Jemaat dikasih Tuhan, sekarang kita sudah berada di zaman di mana ada satu dunia yang perlu kita jangkau juga, yaitu adalah dunia digital. Di mana dunia ini harus kita tebus di dalam nama Yesus Kristus, sehingga dunia ini juga boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk mengelilingi seluruh dunia untuk memberitakan Injil itu. Tetapi bagi kita hari ini, orang-orang yang hidup di abad 21 ini, ada satu statement yang saya mau katakan demikian. Teknologi adalah anugerah Tuhan yang membuat kita dapat menjelajah dunia tanpa kita perlu berkeliling dunia. Teknologi adalah anugerah Tuhan yang membuat kita dapat menjelajah dunia tanpa perlu berkeliling dunia. Jemaat kasih Tuhan, kita bisa melaksanakan amanat agung yang Tuhan perintahkan untuk kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dengan apa? Ya kita nggak perlu pergi ke seluruh dunia, tapi kita sudah ada dunia di tangan kita, yaitu media sosial yang kita miliki. Maka dari itu sesungguhnya sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berkata saya nggak bisa memberitakan Injil. Karena kenapa? Semua fasilitas sudah ada di tangan kita. Jemaat kasih Tuhan, seringkali orang berkata gini, hal yang membuat orang tak mau memberitakan Injil. Saya menyebutkan di sini ada 3, mungkin teman-teman bisa menambahkan, tapi ini biasa. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anak muda. Pertama, merasa nggak layak. Oh, saya masih berdosa, hidup saya masih kacau, hidup saya masih banyak hal yang perlu saya kerjakan. Yang kedua, takut dihakimi. Takut dikatai sok suci. Ya Kak, kalau saya misalnya memberitakan Injil kepada orang lain akan bilang, ya lu nggak usah sok suci lu depan gua. Nggak usah beritakan Injil, nggak usah sebut siapa Yesus itu. Gua nggak butuh. Ataupun ada orang-orang yang menganggap dirinya tidak di-equip dengan baik, merasa tidak diperlengkapi dengan baik. Ataupun ada banyak orang yang juga merasa malu untuk memberitakan Injil itu, sehingga dia tidak maju untuk memberitakan Injil itu. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita akan belajar dari Paulus, bagaimana Paulus di dalam memberitakan Injil itu. Di dalam Roma pasal pertama ayat 16 sampai 17, Paulus berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Teman-teman, kalau kita membaca kalimat ini mungkin kita terkesan biasa saja ya. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris mungkin akan lebih mudah kita untuk menangkapnya. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Jadi Paulus itu bukan hanya mempunyai keyakinan yang kokoh, tapi Paulus itu nggak pernah malu akan Injil Yesus Kristus. Dia nggak pernah malu untuk memberitakan Injil Yesus itu kemanapun dia berada. Karena dia tahu Injil Yesus Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Maka dari itu, dia dengan secara sadar dan antusias, bahkan dengan keyakinan yang kokoh, memberitakan Injil itu kepada orang lain. Teman-teman, kenapa Paulus itu tidak merasa malu dan sangat yakin? Jawabannya sederhana. Karena dia sudah sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Saya ulang, karena dia sungguh-sungguh sudah mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan
tak akan pernah bisa menahan diri untuk tidak menceritakan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan tak akan pernah bisa menahan diri untuk tidak menceritakan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Dia merasakan bahwa Tuhan itu menyelamatkan dia. Tuhan mengubah hidupnya, Tuhan menolong dia. Nah, orang-orang yang demikian, itu tuh gak akan pernah bisa menahan diri untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Maka dari itu Paulus berkata, saya ini yakin dan saya tidak malu akan Injil untuk saya beritakan kepada orang lain. Sekarang pertanyaannya gini, apakah Paulus waktu dia setelah bertobat, waktu dia perjalanan ke Damsyik itu, dia langsung memberitakan Injil? Oh tidak, tentu saja tidak. Di dalam Galatia, Paulus itu menulis, sebelum dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa, dia menulis demikian, saya pergi ke Arab selama 3 tahun untuk saya belajar kitab suci di sana. Artinya apa? Paulus sadar bahwa pertobatan saja tidak cukup untuk memberitakan Injil. Setelah bertobat, dia perlu di-equip, dia perlu belajar firman Tuhan, dan dia baru setelah dia diperlengkapi, dia baru memberitakan Injil itu. Maka dari itu, orang yang memberitakan Injil itu sebenarnya memang bukan orang yang sembarangan. Orang yang memberitakan Injil adalah orang yang sudah mengalami Tuhan dan yang mengalami pertumbuhan di dalam iman. Saya ulang, orang yang memberitakan Injil adalah orang yang sudah mengalami Tuhan dan orang yang mengalami pertumbuhan iman. Tetapi kalimat ini jangan kita pakai untuk menjadi alasan untuk kita tidak memberitakan Injil. Lalu kita bilang begini, Kak, saya kan gak mengalami pertumbuhan, saya gak usah beritakan Injil lah. Wah, ini sebuah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena begini, orang yang mencintai Tuhan seharusnya mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, seharusnya kita tuh mencintai pekerjaan Tuhan. Seharusnya kita tuh memberitakan Injil dimanapun kita berada. Seharusnya kita tuh ingin bertumbuh dekat dengan Tuhan. Itu seharusnya. Kalau kamu jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja dan tidak mengalami pertumbuhan, justru itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa saya orang Kristen yang biasa saja dan tidak mengalami pertumbuhan? Kita harus memberitakan Injil di seluruh dunia, secara khusus dunia yang berada di tangan kita hari ini, yaitu digital world. Nah, jemaat dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa memberitakan Injil di digital world seperti sekarang ini? Kita sudah belajar bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di dunia-dunia secara khusus digital world ini. Lalu Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk kita itu enggak pernah malu. Untuk kita terus belajar mencintai Tuhan, di-equip dengan baik. Dengan kita sungguh-sungguh menekuni firman Tuhan dan belajar firman Tuhan di setiap keseharian hidup kita. Saya akan memberikan tips beberapa bagaimana memberitakan Injil di digital world. Pertama, untuk memberitakan Injil digital world adalah more love, less hate. More love, less hate. Teman-teman, di dalam dunia maya, orang tuh sudah banyak sekali mengungkapkan hate speech seperti itu. Teman-teman, lawan kata benci ataupun perkataan yang kasar, itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah intisari dari kekristenan. Jadi kalau kita mau mulai untuk memberitakan Injil di dunia digital, sederhana sebenarnya. Kita tinggal hidup dalam kasih di dunia digital itu. Apakah waktu kita teks orang, waktu kita post something, apakah itu penuh dengan kasih atau tidak? Seperti tadi yang dikatakan oleh Liturgos, sekarang ini banyak sekali cyberbullying. Bahkan salah satunya ya, tahun 2019, seorang artis Korea ya, kalau teman-teman tahu, Suli FX ya, itu menurut surat kabar bahwa dia tuh bunuh diri karena dia tuh mengalami cyberbullying. Teman-teman bisa search di internet. Karena hate speech yang begitu banyak kepada dia. Jadi dia merasa bahwa dia itu sangat buruk dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Teman-teman, ini bahaya sekali. Kalau kita mau menjadi terang di dunia digital, ya lakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus itu penuh dengan kasih, jadi kita di dunia digital, beritakanlah kasih. Nah, mulai sekarang, cobalah untuk post something tentang kasih. Komen, kalau misalnya orang nge-post, jangan tuh komen yang buruk. Lihat yang baik, komen dengan penuh kasih. Yang kedua, bagaimana memberitakan Injil di digital world ini?
Ceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Jadi kita itu sharing. Di Instagram dan macam-macam itu sekarang sudah ada namanya Insta Story. Story itu adalah sebuah kisah. Jadi kita juga sharing story kita sama Tuhan. Bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Gak usah malu orang mau menganggap kita seperti apa. Karena kita merasakan Tuhan, justru kita membagikan itu kepada orang lain. Kalau kita cerita, orang tuh gak akan pernah judge. Karena itu berdasarkan pengalaman kita. Jadi mari kita semua belajar untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman di masa pandemi, ya pengalaman ketika sakit, pengalaman ketika hal baik, semuanya pengalaman, ceritakan dengan baik. Yang ketiga, buatlah konten yang bernilai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Perhatikan, buatlah konten yang bernilai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita nggak perlu mengutip ayat, perhatikan ya. Sekalipun kita nggak perlu mengutip ayat dan masukkan ke dalam konten kita. Tapi kita bisa membuat konten yang bernuansa Kristiani. Contoh, zaman sekarang kan sudah banyak TikTok tuh ya. Orang kan suka joget-joget tuh sambil kasih learning something begitu. Coba kita buat sebuah tindakan yang dari TikTok seperti itu. Untuk kita memasukkan nilai-nilai Kristen. Contoh, bagaimana kita bersyukur di tengah pandemi. Sambil joget kan bisa juga. Ya, bagaimana kita tetap bersuka cita di tengah pandemi. Sambil joget juga bisa. Bagaimana kita studi dengan baik ketika dalam masa-masa study from home ini. Dengan joget juga bisa. Nah itu dia. Buatlah konten yang benar kebenaran firman Tuhan. Beberapa saya tahu ada yang YouTuber, ada yang apa ya, kalau podcast itu namanya apa? Podcaster ya. Ya pokoknya itulah ya. Ada juga blogger, ya saya juga salah satu, saya punya blog, saya aktif juga menulis. Nah teman-teman juga bisa menulis something yang gak perlu masukkan ayat, tapi ada nilai-nilai Kristen di dalamnya. Lakukan itu. Yang keempat, bijaksana dalam berkata-kata atau bertindak di dunia digital. Secara khusus bagi teman-teman yang main game online ya, atau di medsos dan sebagainya ya. Seringkali kan orang main game online sambil on Discord ya, saya tahu. Karena saya juga gamers. Tapi coba teman-teman tanya teman gamer saya tuh kalau main game gak pernah maki-maki orang. Maksudnya gak pernah ngomongin keluar kata-kata kasar. Maka dari itu marilah kita juga menjadi teladan dan berkat. Bahkan ketika kita bermain game di media sosial itu, di game online kita. Perhatikan dengan baik. Perhatikan semua kata-kata kita, bertindaklah dengan baik di dunia digital. Dan satu tips terakhir dari saya akan tutup dengan sebuah kisah tips ini. Ya. Suatu ketika ada seorang anak muda datang kepada seorang filsuf yang ternama, bernama Socrates. Anak muda ini bilang begini, Socrates, I want to tell you something gitu ya. Socrates, saya mau cerita sama kamu sesuatu. Lalu Socrates bilang gini, sebentar sebelum kamu cerita sama saya mau kasih 3 pertanyaan sebagai filter sebelum kamu tanya ke saya. Apa Socrates? Oke, apa yang kamu mau ceritakan, apakah itu sebuah kebenaran? Is it true? Nah, lalu anak muda ini bilang, wah enggak, saya belum tahu ini kebenaran atau enggak, saya belum mencarinya. Oke, tahan. Yang kedua, berarti itu belum tentu kebenaran. Oke, yang kedua, apakah yang kamu mau ceritakan itu adalah sebuah hal yang baik? Is it kind? Wah enggak, justru hal ini bukan hal yang baik, ini hal yang buruk. Tahan. Yang ketiga, apakah kisah yang mau kamu ceritakan ke saya, itu adalah sebuah kisah yang penting untuk saya dengarkan? Is it necessary? Anak muda itu bilang, tidak, ini kisah yang gak penting. Kalau begitu, kamu gak usah cerita sama saya sudah cukup. Nah jemaat dikasih Tuhan, 3 filter ini yang diberikan oleh Socrates adalah sebuah filter yang sangat baik. Is it true? Is it kind? Is it necessary? Apakah waktu kita mau waktu kita mau post something, waktu kita mau comment something, waktu kita mau melakukan apapun di digital world, jadikan 3 pertanyaan ini sebagai filter. Is it true? Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah Tuhan senang kalau saya melakukan hal ini? Apakah ketika saya memposting ini, itu tuh bukan suatu hal yang berdosa? Pikir, is it true? Yang kedua adalah, is it kind? Apakah waktu saya mau post ini, waktu saya mau komen ini, itu adalah sebuah hal yang baik? Sehingga orang itu akan senang dengan hal ini. Kalau nggak baik, jangan lakuin.
Kalau nggak benar, jangan lakuin. Yang ketiga adalah, is it necessary? Apakah ini sebuah hal yang penting yang perlu kamu post, perlu kamu komen, perlu kamu lakukan di dunia digital? Kalau nggak penting sama sekali, don't do it. Cuma dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan di dunia digital. Dunia digital itu adalah anugerah Tuhan melalui kepintaran yang Tuhan berikan kepada manusia. Tapi anugerah Tuhan itu jangan sampai justru menjadi kutuk. Tapi biarlah anugerah Tuhan itu menjadi wadah untuk nama Tuhan semakin dimuliakan. Hari ini saya mau menantang kita semua untuk kita sungguh-sungguh berkarya di dunia digital kita. Dengan Instagrammu, dengan chatting-chattingmu, dengan YouTube-mu, dengan platform apapun. Mari kita sungguh-sungguh muliakan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pemberita-pemberita Injil. Menjadi pembawa terang, memberi dampak di sekitar kita. Secara khusus bagi dunia digital yang sudah ada di tangan kita. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang benar dan yang setia. Apakah tanggapanmu terhadap firman Tuhan? Apakah jawabmu terhadap firman Tuhan ini? Biarlah engkau boleh merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-Mu yang sungguh taat melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh dunia, secara khusus ke digital world ini. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat. Dunia sudah ada di tangan kami. Sekarang apakah kami menggunakan kesempatan ini, anugerah ini dengan baik, untuk kami memberi dampak bagi orang-orang di dunia digital ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya jangan sampai kami menjadi batu sandungan, tapi kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang melakukan kontak dengan kami di dunia digital. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan jemaat dewasa muda, youth dan teens, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan skala abad dan tempat. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, kita akan sama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, dalam anugerah-Mu kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menaikkan doa syafaat ini. Kami berdoa secara khusus untuk masa PSBB yang diperketat di Jakarta. Biarlah di dalam masa-masa sulit ini mungkin ada orang-orang yang terdampak sangat besar karena PSBB ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemerintah supaya mereka juga boleh bertindak dengan bijaksana untuk kepentingan rakyat Jakarta dan Indonesia secara khusus. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang terdampak karena ini, terkena dampak karena ini, kiranya Tuhan Kau yang memberkati dalam pekerjaan mereka, memberkati di dalam kehidupan sehari-hari mereka, Tuhan pelihara, Tuhan jaga selalu di dalam masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa untuk Indonesia, untuk mungkin ada ketakutan, resesi dan sebagainya yang bisa berakibat buruk, kiranya Tuhan Kau yang menjaga dan juga memberkati. Kami berdoa untuk pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau menolong supaya anak-anak Tuhan yang diberikan kepintaran di dalam dunia medis boleh segera menemukan vaksin yang terbaik. Sehingga virus ini boleh dapat teratasi dengan baik. Sehingga kami boleh beraktivitas dengan normal kembali. Untuk kami boleh sungguh-sungguh berkarya bagi Tuhan. Kami berdoa juga bagi beberapa rekan kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mencari perkuliahan di waktu-waktu ini. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, supaya mereka tahu apa yang akan menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan berikan kampus yang terbaik, Tuhan berikan jurusan yang terbaik, Tuhan tolong dalam masa-masa persiapan. Dan kami juga berdoa bagi seluruh kami yang masih studi, SMP, SMA, dan kuliah. Biar kami boleh studi dengan baik, mempersiapkan diri kami dengan baik, dan kami boleh mempertanggungjawabkan semua hasilnya kepada Tuhan. Dan
Dan kami juga berdoa bagi beberapa ya teman kami yang mungkin sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan kuatkan. Dan kami berdoa juga bagi rekan-rekan kami yang mungkin ada banyak pergumulan yang tak terkatakan. Biarlah Tuhan sendiri Engkau yang senantiasa menuntun, menyertai dan memelihara kami di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dengarlah doa ini, karena kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, aku undang kita semua untuk memberikan persembahan, bukan hanya sekedar materi, tapi kita juga sama-sama mau mempersembahkan hidup kita seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan dapat dikirimkan lewat rekening bank yang telah tertera, atau mungkin bisa menggunakan scan barcode yang telah ditampilkan. Jemaat dewasa muda, youth dan teens, mari kita bawa dalam doa persembahan yang telah kita berikan. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami membawa sebagian dari apa yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, melalui persembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan melalui pekerjaan kami, melalui kedua orang tua kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kami terlebih dahulu Tuhan, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah memberikan diri-Mu Tuhan, menjadi persembahan, pengampunan atas dosa-dosa kami. Tuhan, ajar kami, anak-anak muda di gereja ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh mengingat Tuhan. Kami boleh memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, dimanapun Kau menempatkan kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di sekolah, di kampus, maupun di keluarga kami. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, orang lain di sekitar kami boleh melihat Engkau ya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, inilah yang perlu kita sadari, bahwa saat ini kita memang hidup di tengah-tengah dunia maya. Teman-teman, ingatlah, sometimes it's easier to be mean behind your screen. Jadi waspadalah teman-teman dengan apa yang kita lontarkan, kita ketikkan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Biarlah hari ini kita belajar. Seusai dari kebaktian ini, kita mau untuk menjadi terang di tengah-tengah gelap. Baik itu secara digital ataupun non-digital, kita mau menjadi saksi Kristus. Marilah, jemaat muda, kita mau angkat pujian. Kita harus membawa berita.
Biarlah kita terus memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dan jika sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Allah. kini dan selamanya. Mari tundukkan kepala menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di sorga memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Allah Anak menyari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Janganlah takut dan janganlah gentar. Teruslah menjadi berkat dimanapun kau berada, secara khusus di dunia digital. Karena Yesus berjanji Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman Youth Entisan dan KDM. Kali ini aku akan membacakan wartalisan untuk ibadah Minggu tanggal 27 September 2020. Yang pertama ada kuesioner evaluasi. Jemaat diundang untuk mengisi kuesioner evaluasi ibadah online Youth Ministry melalui link yang tersedia di layar. Dan untuk pengumuman berikutnya ada dari Komisi Youth and Teens, khususnya untuk U-Turn. Jemaat Youth and Teens diundang untuk mengikuti kegiatan U-Turn setiap hari Jumat jam 7 malam melalui virtual, dan untuk informasi lengkap dapat dilihat di Instagram Youth and Teens. Untuk berikutnya, untuk jemaat dewasa muda akan diadakan pit stop setiap hari Rabu jam 7 malam secara virtual juga, dan untuk informasi lengkapnya dapat dilihat di Instagram atau grup WA KDM. Dan untuk yang berikutnya, khusus untuk jemaat yang memiliki pergumulan dan pokok doa yang ingin didoakan, kami sekalian mengundang untuk dapat mengisi prayer request di link yang tersedia di layar. Dan untuk pengumuman berikutnya, bagi untuk jemaat dewasa muda dan Youth and Teens yang rindu untuk bersekutu bersama, bertemu bersama dalam kelompok bertemu bersama, silakan dapat menghubungi pengurus di masing-masing komisi. Dan untuk pengumuman berikutnya, khusus untuk pelayanan Youth Ministry bagi jemaat Komisi Dewasa Muda dan Youth and Teens, kami mengundang teman-teman untuk rindu dapat melayani di Bakti Youth Ministry. Silakan menghubungi pengurus di masing-masing komisi. Sekian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman semua.